Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang kisah para nabi karya Ibnu Katsir. Nah, kita masih ada di bab pertama membahas tentang Nabi Adam. Jadi untuk episode kali ini, kita akan selesaikan pembahasan tentang Nabi Adam. Di sini tersisa tinggal 3 poin lagi yang sudah kita rangkumkan juga. Di sini ada Nabi Adam, seorang nabi utusan Allah. Terus juga ada poin yang membahas tentang Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam di surga. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu mengenai wafatnya Nabi Adam dan wasiat beliau kepada putranya Nabi Sith alaihissalam. Nah, dalam tradisi Islam, Nabi Adam diakui sebagai nabi pertama dan utusan Allah. Berikut adalah beberapa hadis dan riwayat yang menguatkan posisi Adam sebagai nabi. Untuk hadis yang pertama, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul tentang jumlah nabi dan rasul. Dan Rasulullah menjawab bahwa jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 dan jumlah rasul ada sekitar 313. Rasulullah menegaskan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam, yang juga seorang rasul. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam. Terus untuk hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah menyebutkan beberapa hal yang paling utama, termasuk bahwa nabi paling utama adalah Nabi Adam. Namun hadis ini dianggap dhaif atau lemah oleh para ulama karena beberapa perawi dalam sanadnya seperti Nafi Abu Hurmuj dianggap tidak dapat dipercaya. Terus untuk yang ketiga itu hadis menurut Ka'ab al-Ahbar menyatakan bahwa Adam adalah satu-satunya orang di surga dengan janggut yang panjang hingga ke pusar dan berwarna hitam. Beliau juga menyebut bahwa Adam memiliki gelar Abu Muhammad di surga yang menunjukkan penghormatan khusus. Terus untuk hadis yang terakhir itu menurut Ibnu Adi meriwayatkan bahwa para penghuni surga dipanggil dengan nama mereka masing-masing kecuali Nabi Adam yang diberi gelar Abu Muhammad. Hadis ini juga dianggap dhaif karena beberapa kelemahan dalam sanadnya. Nah, di sini kita sudah rangkumkan ada 3 hal yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Adam itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Adam sebagai nabi dan utusan Allah dikonfirmasi melalui beberapa aspek. Salah satunya yang pertama itu penciptaan langsung oleh Allah. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, sebuah kehormatan yang menunjukkan status khususnya. Terus yang kedua, peniupan ruh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam, menunjukkan bahwa Nabi Adam diciptakan istimewa dan diberi kehidupan langsung oleh Allah. Yang ketiga, pertama di antara para nabi. Sebagai nabi pertama, Nabi Adam memulai garis kenabian yang berlanjut melalui banyak nabi dan rasul lainnya. Nah, tadi menurut hadis disebutkan bahwa gelar dan penghormatan Nabi Adam itu adalah Abu Muhammad. Nah, gelar ini menunjukkan penghormatan khusus yang diberikan kepada Nabi Adam di surga, berbeda dengan nama-nama biasa yang digunakan untuk penghuni surga lainnya. Nah, cuman di sini ada beberapa kelemahan hadis. Beberapa riwayat tentang Nabi Adam dianggap dhaif atau lemah oleh para ulama hadis. Dikarenakan yang pertama, perawi yang tidak dapat dipercaya. Beberapa perawi dalam sanad dianggap tidak dapat dipercaya dan didustakan oleh ulama hadis lainnya, seperti Nafi Abu Hurmuj. Terus untuk yang kedua, sanad yang terputus. Beberapa riwayat memiliki sanad yang terputus atau tidak sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga keabsahannya masih dipertanyakan. Nah, oleh karena itu, Nabi Adam di sini memang utusan Allah yang pertama, dengan berbagai riwayat menguatkan posisinya sebagai figur penting dalam tradisi Islam. Meskipun beberapa riwayat memiliki kelemahan dalam sanadnya, posisi Nabi Adam sebagai nabi pertama tetap diakui dalam literatur Islam. Wallahu a'lam. Sekali lagi hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai Nabi Muhammad pernah bertemu Nabi Adam di surga. Ini juga sudah kita rangkumkan secara singkat dan jelas. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan malam luar biasa dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di surga. Hadis-hadis yang mendeskripsikan peristiwa ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan posisi Nabi Adam dalam Islam. Untuk hadis pertama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit dunia atau langit pertama. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan sapaan, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Terus Nabi Muhammad juga menyaksikan Nabi Adam dikelilingi oleh ruh-ruh anak-anak keturunannya. Di sebelah kanan Nabi Adam adalah ruh-ruh yang ditakdirkan menjadi penghuni surga.
yang membuat Nabi Adam tersenyum. Sebaliknya di sebelah kiri adalah ruh-ruh yang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, yang membuat Nabi Adam menangis. Terus untuk yang kedua, akal dan ketampanan Nabi Adam. Abu Bakar Al-Bazzar mengutip sebuah riwayat bahwa akal Nabi Adam setara dengan akal seluruh anak keturunannya. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan kapasitas intelektual Nabi Adam yang luar biasa. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan Nabi Adam. Hal ini mencerminkan bahwa Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah adalah makhluk yang sangat tampan dan sempurna. Terus untuk yang ketiga, kedudukan Nabi Adam di surga. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan surga, para malaikat memohon agar surga dijadikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak menciptakan keturunan soleh dari makhluk yang diciptakannya dengan tangannya, yaitu Nabi Adam, dengan cara yang sama seperti makhluk lain yang diciptakannya dengan kun fayakun, atau jadilah maka jadilah ia. Nah, hadis ini menggarisbawahi keistimewaan penciptaan Nabi Adam yang secara langsung melibatkan tangan Allah dan pemberian ruhnya ke dalam diri Adam, menunjukkan status yang tinggi dan unik dari Nabi Adam di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Terus untuk yang keempat, penciptaan Nabi Adam dalam bentuknya sendiri. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya sendiri. Ini sering diartikan bahwa Nabi Adam diciptakan dengan karakteristik manusia yang sempurna dan unik, yang tidak hanya fisik tetapi juga mencangkup aspek spiritual dan intelektual. Jadi pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menekankan pentingnya Nabi Adam sebagai bapa manusia dan nabi pertama. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kehormatan khusus kepada Nabi Adam, baik dalam penciptaannya maupun dalam kedudukannya di surga. Meskipun beberapa hadis terkait memiliki kelemahan dalam sanadnya, konsensus umum dalam literatur Islam tetap mengakui status istimewa Nabi Adam sebagai nabi dan utusan Allah yang pertama. Baik, sekarang kita akan langsung lompat ke bagian terakhir atau yang ketiga, yaitu mengenai pembahasan wafatnya Nabi Adam dan wasiat beliau kepada putranya Nabi Sidz alaihissalam. Jadi nama Sidz dan maknanya itu berasal dari kata yang berarti anugerah Allah. Adam dan Hawa memberikan nama ini kepada anak mereka sebagai tanda syukur atas kelahiran Nabi Sidz alaihissalam setelah terbunuhnya Habil. Nah, menurut riwayat Muhammad bin Ishaq, menjelang wafatnya Nabi Adam itu pernah berwasiat kepada putranya Nabi Sidz. Beliau mengajarkan tentang waktu siang dan malam serta ibadah yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nabi Adam juga memberitahu Nabi Sidz tentang akan terjadinya angin topan di masa depan. Nah, Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf atau lembaran, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sidz. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Muhammad bin Ishaq juga menyebutkan bahwa garis keturunan anak-anak Adam yang ada sekarang ini semuanya berakhir pada Nabi Sidz, sementara keturunan anak-anak Adam yang lain telah punah. Untuk pembahasan mengenai wafatnya Nabi Adam itu wafat pada hari Jumat. Ketika beliau wafat, malaikat berdatangan dan membawa wewangian dan kain kafan dari surga. Pada saat itu, anak-anaknya berkumpul untuk bertakziah, dan Nabi Adam sempat berwasiat kepada Nabi Sidz. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa hari wafatnya Nabi Adam terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Nah, menurut Abdullah bin Imam Ahmad, ketika Nabi Adam mendekati ajalnya, beliau mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan buah-buahan dari surga. Anak-anaknya pergi mencari buah-buahan tersebut, tetapi mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa wewangian dan kain kafan. Para malaikat memberitahu mereka bahwa Nabi Adam telah mendapatkan apa yang beliau inginkan. Para malaikat kemudian datang dan mencabut nyawa Nabi Adam, memandikan, mengafani, dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian. Setelah itu, mereka menguburkan beliau dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Para malaikat mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada anak-anak Nabi Adam. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini juga sedikit ada pembahasan yang menarik, yaitu mengenai tata cara mensolati jenazah. Jadi Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa para malaikat bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Nabi Adam. Praktik ini kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad, seperti saat Abu Bakar mensolati jenazah Fatimah, Umar mensolati jenazah Abu Bakar, dan Suhaib mensolati jenazah Umar. Hal ini menunjukkan keseragaman dalam tata cara sholat jenazah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, riwayat-riwayat ini memberikan gambaran tentang penghormatan dan tata cara pengurusan jenazah yang pertama kali dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam dan diteruskan oleh umat manusia sebagai sunnah dalam mengurus jenazah. Selanjutnya di sini juga ada perbedaan pendapat tentang mengenai tempat pemakaman serta usia Nabi Adam.
Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai tempat pemakaman Nabi Adam. Beberapa pandangan yang terkenal meliputi yang pertama, pegunungan di Hindi, tempat Nabi Adam diturunkan dari surga. Terus yang kedua, Jabal Akukubais di Mekah, tempat lain yang dikatakan sebagai lokasi pemakamannya. Terus yang ketiga ada di Baitul Maqdis, menurut Ibnu Jarir, sebelum terjadinya badai topan dan banjir besar. Nabi Nuh memindahkan jenazah Adam dan Hawa ke sebuah peti dan kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis. Terus yang keempat, Masjid Ibrahim dan Baitul Maqdis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kepala jenazah Nabi Adam berada di Masjid Ibrahim, sedangkan kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Nah, sekarang mengenai usia Nabi Adam juga ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang bilang 1000 tahun, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun, sebagaimana tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus yang kedua 930 tahun. Kitab Taurat menyebutkan bahwa usia Nabi Adam adalah 930 tahun. Beberapa ulama menjelaskan bahwa perbedaan ini bisa jadi karena perbedaan hitungan tahun, Samsiah dan juga Qamariyah, atau termasuk lamanya Nabi Adam tinggal di surga sebelum diturunkannya ke bumi. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai tugas Nabi Syed setelah wafatnya Nabi Adam. Jadi setelah wafat ayahnya, tanggung jawab dan tugas kenabian dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Nabi Syed alaihissalam, yang juga seorang nabi. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 50 lembar wahyu suhuf kepada Nabi Syed. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, sebelum datangnya Nabi Idris alaihissalam, Nabi Syed juga memberikan wasiat kepada para anak-anak atau keturunannya. Yang pertama untuk Anwasi, jadi Syed berwasiat kepada putranya Anwasi yang melanjutkan tugas ayahnya. Setelah Anwasi wafat, tugas tersebut dilanjutkan oleh putranya yaitu Kinan. Dan setelah Kinan wafat, tugas dilanjutkan oleh putranya yaitu Mahlail yang dianggap sebagai raja oleh sebagian masyarakat Persia. Mahlail adalah orang pertama yang memotong pepohonan, membangun kota dan benteng besar, serta mengusir iblis dan bala tentaranya. Nah, setelah Mahlail ini wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Yarod. Dan menjelang wafatnya Yarod, Yarod berwasiat kepada putranya yaitu Kanuk yang sekarang dikenal sebagai Nabi Idris alaihissalam. Jadi riwayat-riwayat ini menggambarkan sejarah dan kesinambungan tugas kenabian dari Nabi Adam hingga Nabi Idris. Berbagai pandangan mengenai usia dan tempat pemakaman Nabi Adam menunjukkan kekayaan tradisi dan variasi sumber dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Sekali lagi hanya Allah yang Maha mengetahui. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.